Jadi BNN ini kan tidak melulu hanya di pemberantasan, karena kita ini ada 3 program besar ya. Yang pertama itu di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu sebenarnya malah justru yang utama di situ. Jadi kalau bisa itu yang berantas nggak usah kerja, kalau di pencegahan itu sukses gitu, pencegahan dan rehabilitasi. Ya, jadi yang pertama pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan, ada sosialisasi, ada pembentukan desa bersinar, kelurahan bersinar ya. Kemudian ada pembentukan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba ya di masing-masing kelurahan bersinar. Ada juga pembentukan teman sebaya. Jadi anak-anak SMP, SMA itu kita latih untuk menjadi semacam kayak konselor kecil gitu ya, untuk bisa mempengaruhi teman-temannya biar tidak terjerumus ke dunia narkoba. Kalau pas ada penangkapan, proses hukum seperti biasa, ada penyidikan, ada nanti ditahan sementara 6 hari, kemudian dilanjutkan juga kita tahan di BNNP, kita titipkan di sel tahanan BNNP atau kita titipkan di rutan Pajangan kelas 2B Bantul itu selama 120 hari. Setelah itu nanti kita limpahkan ke kejaksaan dan diproses sampai P21. Jadi kita memang tidak bisa kerja sendiri, nggak bisa. Ya, kita menerima aduan masyarakat lah, ya baik dari handphone, call center maupun dari langsung masyarakat mau datang ke kami, kita siap untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ya. Dan setelah ada aduan masyarakat itu nanti tim intelijen kita ya bergerak ngecek ke lapangan apakah benar apa yang terjadi di situ, dan teman-teman dari tim pemberantasan biasanya kemudian segera membuat tim juga untuk melaksanakan eksekusi ketika sudah waktunya gitu, dan ada sprint, semuanya lengkap. Jadi kita nggak bisa sembarang-barang menangkap gitu, nggak bisa. Nanti bahkan di lokasi pada saat akan penggeledahan pun nanti kita harus minta saksi dari Pak Dukuh atau Pak RT setempat. Jadi ketika yang kita tangkap ini ternyata bukan pengedar, dia hanya sebagai pecandu, kemudian barang buktinya yang ditangkap itu tidak lebih dari SE surat edaran Mahkamah Agung. Kalau sabu itu 1 gram, kalau itu di bawah 1 gram berarti nanti bisa kita langsung proses asesmen terpadu. Kemudian di Polres pun begitu, kalau mereka menangkap narkotik, pemakai narkotik ya ada sabu, ganja, tembakau gorila dan sebagainya yang masuk dalam ranah narkotika, itu kalau di bawah surat edaran Mahkamah Agung itu masih dibawa ke kantor kita di BNN untuk diadakan asesmen terpadu. Jadi ada asesmen medis, asesmen hukum yang terdiri dari 3, yaitu BNN, Polres dan juga Kejaksaan. Habis itu kita buat case conference, kemudian kita putuskan di situ kalau dia memang tidak ada indikasi sebagai pengedar, itu masih bisa kita rekomendasikan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga ada beberapa cara. Rehabilitasi rawat jalan di BNN sendiri bisa melayani gratis. Ada juga rehabilitasi rawat inap, tapi yang rawat inap ini di BNN belum ada. Adanya di Lido dan di beberapa titik se-Indonesia ada 6 titik. Jadi kalau rehabilitasi di Jogja ya bisa di Gracia, bisa di rumah sakit mana yang melayani rehabilitasi rawat inap seperti itu. Atau di swasta ada di Hafara. Tapi memang berbayar karena memang rehab narkoba ini tidak bisa dijamin oleh BPJS. Nanti terus banyak yang pakai narkoba karena kalau mau rehab gratis. Iya, nggak bisa dijamin oleh BPJS. ...2021 pada saat COVID itu sekitar 79 kasus. Ini gabungan ya, Polres sama BNN. Kemudian tahun 2022 itu 106, jadi naik. Mungkin karena 2022 itu sudah COVID-nya sudah agak reda ya, jadi sudah mulai bebas lagi begitu. Kemudian 2023 itu 130, jadi agak lumayan banyak naiknya. Nah ini kalau kita biarkan ini, wah bisa kacau ini.
bisa nanti ke depannya 150, bisa naik lagi begitu. Jadi trennya pasti naik. Jadi untuk penggerbakan yang terakhir dari daerah wilayah Bantul ya, itu keluarganya sama sekali tidak tahu. Bahkan tidak mendeteksi anaknya sudah terpengaruh narkoba atau belum. Sama sekali. Karena apa? Saudara-saudaranya pun kadang aktif ikut penyuluhan, ikut kegiatan sosialisasi. Tapi ternyata sama sekali nggak tahu dan nggak bisa mendeteksi kalau anak tersebut sudah memakai atau mungkin menjual juga untuk narkobanya. Waktu itu jenis ganja. Nah ini makanya saya sangat berpesan pada masyarakat ya. Jangan sampai mereka itu paham anaknya pakai itu sudah stadium 3 atau stadium 4 gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena memang kadang orang tua kurang perhatian ke anak. Jadi hanya ketemu saja, jarang berkomunikasi, jarang menatap mukanya, menatap matanya. Sehingga tidak tahu orang tua ini kalau anaknya ini sebenarnya adalah pemakai narkoba. Karena memang di sini ini cenderung kan Jogja ini apa ya, daya belinya mungkin juga tidak terlalu tinggi-tinggi gitu masyarakatnya. Kemudian mereka itu sudah biasa berkelompok. Jadi biasanya kalau mereka beli itu juga dipakai bareng-bareng. Misalnya belinya 0,5 gram itu kadang tidak sendiri, suka berbagi sama teman-teman satu komunitas seperti itu. Ya, jadi memang daya belinya di Jogja ini nggak begitu tinggi. Di sini kan pengusaha-pengusaha yang besar itu juga jarang kan di Jogja itu. Lebih banyak pelajar, mahasiswa begitu ya. Dan iya, yang kemarin tahun 2023 kalau nggak salah itu ada sekitar 11 mahasiswa yang kita rehab. Tapi memang kan klinik rehabilitasi kita, saya di kantor ada klinik Abipraya ya namanya. Abipraya itu artinya mempunyai harapan ya. Klinik Abipraya itu melakukan rehabilitasi itu tahun 2023 itu ada 11 mahasiswa. Tapi kita rehabnya itu tidak hanya di dalam klinik itu saja. Jadi kita juga turun ke lapas, ke rutan Pajangan, ke rutan kelas 2B Bantul. Nah, di situ semua narapidana narkoba itu kita lakukan rehabilitasi. Ya. Dan ternyata ada mahasiswanya. 11 kalau nggak salah, kalau nggak 9, 11 kayaknya ya mahasiswa. Kalau yang anak-anak sekolah ya, anak-anak pelajar juga banyak beberapa waktu yang lalu di SMP, anak-anak pelajar SMP malahan, itu pada pakainya pil sapi, pil koplo yang banyak beredar, pil label Y itu anak-anak jangkauannya memang yang harganya segitu ya, masih terjangkau. Tahun sebelumnya lagi kita pernah dapat rujukan, jadi ada Babin Kamtipmas yang geropyo anak-anak lagi pesta pil itu di anak-anak SMP, dibawa ke kantor kita 9 anak. Kalau pil itu banyak dijual ilegal, banyak karena harganya murah. Kita pernah nangkep, tahun lalu itu kita nangkep dia pemakai ganja tapi dia juga pengedar pil sapi itu ya. Sudah dibungkusi plastik klip kecil-kecil isi 10 itu harganya 30.000. Sekarang sangunya uang saku anak SMP itu berapa? Ya paling 10-20 ribu ya. Itu 2 hari aja udah bisa beli gitu. Ya. Kalau yang agak dewasa biasanya mereka pada ngambil ini di dokter jiwa. Ya, jadi memang sebenarnya obat-obat penenang yang sebenarnya itu adalah untuk pengobatan sakit jiwa, tapi banyak disalahgunakan oleh masyarakat kita. Karena ya pinter-pinternya para pemakai, jadi kadang dia tidak hanya punya 1 dokter jiwa, kadang bisa 3-4 dokter jiwa. Jadi harusnya untuk seminggu ya, untuk dosis seminggu, dipakai 2 hari habis, dia pindah lagi ke dokter jiwa yang lain, seperti itu. Jadinya ya bisa mereka dapat dengan resmi, maksudnya dengan resep beli di apotek itu bisa, karena memang kadang punya lebih dari ini. Makanya ya kita harus waspada sebenarnya di dunia medis pun dokter jiwa, dokter itu mestinya juga harus paham ini yang
menuruti kecanduan saja atau memang benar-benar sakit gitu. Kalau benar-benar sakit ya it's okay lah, nggak apa-apa dikasih ya. Tapi kalau memang hanya nuruti kecanduan, sebenarnya ya kita pikirkan bagaimana untuk membuat mereka lepas dari ketergantungan obat itu. Makanya saya kalau penyuluhan kemana-mana ini, saya juga sering wanti-wanti sih ke masyarakat ya. Kalau dia misalnya profesinya itu sebagai tukang ojek online, itu kan resiko tinggi. Resiko tinggi disuruh mengantarkan barang ya, apa namanya, gosen ya, gosen. Nah, suruh mengantarkan barang yang tidak tahu itu isinya apa, cuma dikasih upah, suruh nganter ke si A, si B. Nah, ini sangat beresiko ketika dia di jalan, tiba-tiba ada operasi, ketangkep, itu sudah resiko dia pasti kena proses hukum karena dia dianggap sebagai kurir. Harus hati-hati memang. Kalau yang di BNN selama ini lebih banyak ke sabu sih, sabu ya. Sabu, tapi memang kita yang paling banyak BB-nya itu tahun 2020 apa ya, itu sampai 85 gram, itu sudah cukup banyak gitu. Selain itu cuma sekitar 20-15 gram gitu. Di BNN provinsi pun nangkepnya juga kecil-kecil kayak gitu sama. Jadi memang hanya kecil-kecil ya. Kemarin yang terakhir itu ganja ya, ganja pernah ditangkap, ganja yang di Bantul. Sabu itu dihancurkan sampai bentuk air dibuang di selokan gitu. Kalau sabu. Kalau untuk ganja dibakar. Ganja dan BB yang lain yang harus dimusnahkan ya dibakar. Tapi kalau yang bentuk sabu itu biasanya ada sih yang di blender, ada yang dikasih cor air panas, kasih ember terus cor air panas itu langsung mencair nanti. Kalau sabu, terus habis itu buang ke selokan. Siapa yang mau ngambil di selokan? Selokannya aja bawah tanah. Kartu kuning itu dikeluarkan oleh dokter-dokter jiwa. Jadi rumah sakit atau dokter jiwa yang menggarap pasien jiwa itu dapatkan kartu kuning untuk kontrol lagi begitu. Dan kadang kartu kuning itu dijadikan gaman ya, senjata agar dia tidak ditangkap kan. Tapi ternyata dari Polres pun ketika dia itu pegang kartu kuning harus ada resep. Nah, kalau yang dibawa itu lebih dari 1-2 obat di luar resep itu pun tetap diproses hukum. Bahkan itu hanya pemakai saja diproses kalau di Polres. Beda dengan kita, kalau kita pemakai narkotik yang di bawah SEMA itu memang bisa direkomendasikan untuk rehabilitasi. Tapi kalau obat-obat yang harusnya dengan resep dokter kok dia dapat obat lain di luar resep, itu malah justru diproses hukum. Jadi kartu kuning itu sering dijadikan senjata untuk merasa aman dia, aku punya kartu kuning gitu. Padahal sebenarnya enggak aman juga. Kalau di BNN rehab di kita nggak dikasih kartu, hanya dikasih jadwal kontrol. Ya nanti kamu tanggal sekian datang lagi untuk kontrol ke sini. Sinar Menawan itu edukasi narkoba melalui nasihat perkawinan. Ya, jadi calon-calon pengantin yang ada di KUA, semua KUA 17 KUA itu pasti mereka dipanggil sebelum hari H untuk diberikan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama. Nah, momen itu saya manfaatkan untuk bisa berkolaborasi dengan BNN, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan nanti ke depan yang melaksanakan edukasi itu teman-teman dari Kemenak juga, dari Kementerian Agama, karena mereka sudah mempunyai tim penasehat atau bimbingan perkawinan begitu. Ya, materinya nanti kita TOT. Jadi dalam waktu dekat saya akan memberikan TOT untuk rekan-rekan yang bertugas sebagai pembimbing perkawinan. Nah, setelah itu nanti kita hanya mendampingi dan menerima laporannya nanti. Saya berpesan buat kita semua ya, termasuk saya juga dan juga untuk masyarakat, bahwa pencegahan narkoba itu yang utama dari keluarga.
keluarga ini sebagai penentu. Jadi ketika keluarganya ini berantakan, sering cekcok atau kurang perhatian, keluarganya baik-baik juga ada juga ya. Tapi kadang kurang perhatian sama anak, ini sudah bisa membuat anak ini lari ke dunia narkoba. Apalagi yang keluarganya ini broken ya, sampai berantem, sampai perceraian, itu sangat beresiko anak-anaknya terjun ke dunia narkoba. Sehingga memang edukasi narkoba melalui nasihat perkawinan ini juga sangat penting. Jadi sebelum mereka memulai membuat sebuah keluarga, itu sudah dipahamkan tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Itu sangat perlu biar masyarakat lebih awal paham dan bisa menjaga keluarganya dari ancaman narkoba. Sehingga yang paling utama adalah bentuk ketahanan keluarga anti narkoba. Itu paling penting.